Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Rama. Nah teman-teman, kali ini saya buat bolu karamel atau bolu sarang semut ya. Ini hasilnya itu lembut banget walau hanya pakai 3 telur aja. Ini lembut dan pokoknya gampang banget, anti gagal. Teman-teman pasti bisa untuk membuatnya. Nah ini hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sarangnya bagus ya, atau apalagi kalau kita bikin loyangnya itu agak tinggi gitu, jadi dianya akan lebih bersarang lagi ya. Ini saya pakai loyang ukuran 22, jadi agak tipis. Nah seperti ini, tapi hasilnya bagus banget. Pertama-tama kita masak gula karamelnya ya teman-teman. Ini sebanyak 250 gram atau 15 sendok makan. Nah ini kita masak sampai gulanya mencair. Nah ini gulanya sudah mulai larut ya teman-teman, sambil digoyang-goyang atau bisa diaduk pakai spatula ya. Nah, sampai gulanya benar-benar larut semuanya. Nah ini gulanya sudah larut semuanya, sudah menjadi karamel seperti ini. Kemudian kita tuangkan air panas sebanyak 250 ml. Nah pelan-pelan ya teman-teman. Nah ini kita masak sampai gulanya itu betul-betul larut ya, karamelnya itu mencair semuanya. Jadi kalau kita buat ini supaya lebih cepat mencairnya, seharusnya memang pakai air panas ya teman-teman. Kalau pakai air biasa pun bisa, cuman dia larutnya lebih lama. Jadi saya sarankan melarutkannya menggunakan air panas atau air mendidih gitu ya, supaya lebih cepat larutnya. Nah ini gulanya sudah larut semua. Ini lalu saya matikan aja dulu kompornya ya, dan kita aduk-aduk sampai uap panasnya itu berkurang. Lalu ini akan saya masukkan margarin, dimasak di sini ya, jadi nggak 2 kali masak lagi, langsung aja. Margarinnya sebanyak 2 sendok makan atau 70 gram ya teman-teman. Saya beri 2 sendok makan. Aduk-aduk sampai margarinnya larut. Nah ini udah mulai larut semua, udah cukup seperti ini. Nanti dia akan larut sendiri, lalu kita sisihkan ya. Nah bahan selanjutnya ini saya pakai 1 bungkus susu kental manis, kemudian 8 sendok makan tepung terigu atau 80 gram, 8 sendok makan tepung tapioka atau 80 gram juga setaranya ya. Kemudian ini ada soda kue setengah sendok teh dan juga baking powder setengah sendok teh. Nah 3 butir telur. Ini gula dan margarin yang sudah saya cairkan tadi ya. Tepungnya akan diayak terlebih dahulu ya, supaya tidak ada lagi yang menggumpal. Kadang-kadang ada sampah yang mengikut di dalam tepung ini ya teman-teman. Kita ayak dulu semua tepungnya. Nah ini tepung terigunya ada tercampur beras ya, karena saya beli di warung, jadi mungkin waktu pas menimbang beras tumpah. Nah nih, tuh banyak juga berasnya. Dan baking powdernya juga saya ayak. Nah ini selanjutnya saya tuangkan larutan gula karamelnya tadi sedikit demi sedikit ya.
bertahap aja. Kita aduk sampai tercampur rata. Ini saya tuang juga susu kental manisnya. Saya pakai 1 bungkus aja, dan air gulanya kita tuang aja semuanya. Oke, selanjutnya yang terakhir kita masukkan telurnya. Ini saya pakai 3 butir. Kita aduk aja, hanya menggunakan whisker aja ya teman-teman, jadi nggak perlu pakai mixer. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Nah, ini loyangnya udah saya olesi menggunakan margarin dan juga saya taburi tepung. Ini saya pakai loyang yang ukuran 22 ya teman-teman. Lebih bagus lagi kalau punya loyang yang ukurannya 20 ya, jadi dianya bisa tinggi hasilnya. Nah, ini saya masukkan ke dalam loyang sambil saya saring ya, supaya tidak ada lagi yang menggumpal. Oke. Nah, di sini aku panggang pakai panci ya teman-teman, tidak pakai oven. Jadi kalau teman-teman mau panggang pakai oven, ovennya bisa dibuka sedikit ya. Nah, ini saya panggang tidak saya tutup dulu, tunggu keluar busanya baru nanti saya tutup. Ini pancinya sebelumnya sudah saya panaskan ya. Atau bisa juga kita tutup pancinya tetapi tidak rapat, hanya kita kasih rongga seperti ini ya, jadi supaya dia lebih cepat matangnya, dan kita panggang menggunakan api kecil. Nah, ini sudah bergelembung semuanya ya teman-teman. Nah, jadi kan sudah keluar busanya, jadi ini sekarang saya tutup rapat dan kita tunggu sampai matang. Nah, ini setelah dipanggang kurang lebih 45 menit ya teman-teman, menggunakan api kecil ya, cenderung sedang. Kita tes tusuk dulu. Kalau sudah tidak ada yang menempel, nah ini tandanya sudah matang. Dan bisa kita matikan kompornya dan kita biarkan dulu sampai dingin, baru kita keluarkan dari loyang ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya yang sudah saya keluarkan dari loyang dan saya potong-potong. Ini hasilnya lembut banget teman-teman, dan sarangnya juga bagus. Apabila teman-teman ingin sarangnya lebih kelihatan, bisa pakai loyang yang lebih kecil ya teman-teman. Ini saya pakai loyang yang ukuran 22, jadi dianya agak lebih tipis, tapi sarangnya itu juga kelihatan bagus ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe jika suka dengan video